Jadi seperti kita tahu, sekarang banyak negara yang berlomba-lomba ingin menjadi tuan rumah Formula One. Seperti Spanyol dengan Madridnya dan juga Thailand dengan Bangkok Chatuchak distriknya. Tetapi berbeda dengan Vietnam. Trek sudah dibangun, balapan siap digelar, 9 triliun udah keluar, tapi balapan nihil, gak pernah digelar sama sekali. Itu 9 triliun kalau jadi MBG bisa cukup untuk 7 hari. Jadi gimana ceritanya? Langsung saja. Jadi kita track back dulu ke awalnya nih. Ada seseorang namanya Nguyen Dak Chung. Entah gimana nyebutnya, Nguyen Dak Chung, mungkin bener ya. Chung sendiri memiliki latar belakang sebagai kepolisian di Hanoi. Di kepolisian sendiri, karirnya cukup cemerlang. Karena di umur ke-37 tahun, dia bisa memiliki gelar pahlawan angkatan bersenjata. Dengan citranya yang cukup bersih di kepolisian, dengan citra Chung sebagai polisi baik dan bersih, pada tahun 2015 Chung maju sebagai wali kota di Hanoi dengan mempunyai visi agar kota Hanoi maju menjadi kota global. Salah satu caranya adalah membawa Formula One ke jalanan kota Hanoi. Dia tergiur dengan Singapura dengan kesuksesan GP Singapuranya. Tetapi pemerintah pusat Vietnam sebenarnya ragu karena biayanya sangat mahal. Chung gak sendirian, dia membawa konglomerat asal Vietnam dari Vingroup. Buat yang belum tahu Vingroup itu yang bikin mobil VinFast, mobil listrik yang sekarang banyak di Indonesia. Jadi proyek ini murni didanai oleh swasta, nggak ada campur tangan pemerintah Vietnam sama sekali. Dengan usaha Chung yang berhasil membujuk Liberty Media, akhirnya pada tahun 2018, tepatnya di bulan November, Formula One resmi mengumumkan bahwa Vietnam masuk ke kalender Formula One tahun 2020. Setelah resmi diumumkan oleh Formula One, dimulailah proyek pembuatan sirkuit yang menggelontorkan dana 9 triliun atau setara dengan 7 hari MBG. Sirkuit ini didesain oleh nama yang tidak asing lagi untuk kita, yaitu Herman Tilke, yang juga mendesain sirkuit Sepang dan juga sirkuit Mandalika. Peletakan batu pertamanya yaitu pada 20 Maret 2019 bersama Presiden FIA yaitu Jen Todt dan juga Wali Kota Chung di area Mai Dinh Hanoi. Untuk pembangunannya pun tak perlu membutuhkan waktu yang lama, hanya membutuhkan 11 bulan saja sampai pekerjaannya selesai. Melapisi jalan, membangun gedung pit lane yang terinspirasi dari benteng Kekaisaran Thăng Long. Jadi ini masih ada unsur Vietnamnya. Dan pada Februari 2020, seluruh lintasan sepanjang 5,6 km siap digunakan dan rampung semuanya. Dan warga Vietnam kayaknya udah seneng ini untuk buat nyambut dunia datang ke Hanoi. Tapi kesenangan itu hanya sesaat. Pada tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, COVID-19 melanda seluruh dunia. Jadi pada saat itu Formula One resmi menunda GP Vietnam dan seluruh balapan sebenarnya ditunda pada saat itu, dan menciptakan ketidakpastian kepada GP Vietnam, gimana ini nasibnya, jadi balapan apa enggak gitu. Padahal kan udah siap semuanya. Tapi Presiden FIA menjanjikan pada akhir tahun 2020 GP Vietnam akan diberikan slot di akhir gitu. Kota Chung sendiri tetap menggebu-gebu bahwa balapan tuh tetap bisa dilaksanakan karena katanya Vietnam adalah salah satu yang sukses menangani COVID-19 ini. Tetapi karena tekanan dari masyarakat dan juga pemerintah, dia akhirnya berganti tuh jawabannya. Dari yang semangat bakal dilaksanakan, dia jawab katanya keselamatan masyarakat adalah nomor satu. Ya berubah ya setelah ditekan-tekan sama pemerintah dan masyarakat, dan mendukung adanya penundaan balapan. Sementara itu ketika Formula One dan negara lain sedang memikirkan cara gimana agar bisa balapan dimulai, dari Vietnam sendiri ada masalah lain nih, yaitu dengan munculnya kasus korupsi wali kota Hanoi yaitu Chung. Gimana lagi nahkoda Formula One satu-satunya di Hanoi. Agustus 2020, Chung resmi ditahan oleh Kementerian Keamanan Publik Vietnam. Ini bukan tentang Formula One, tapi tentang korupsi di perusahaan Nat Chuong. Dia dituduh menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan proyek untuk keluarganya sendiri. Ya di mana-mana kita akhirnya ketemu dengan ordal ya. Dan akhirnya wali kota Chung resmi ditahan dengan vonis 10 tahun penjara.
Dengan ini juga berakhirnya proyek Formula One di Hanoi. Kenapa nggak ada yang mau melanjutkan proyek ini? Ya kalau katanya sih, kalau kata pejabat sana nggak ada yang mau ikut proyek beracun itu karena takut dikait-kaitkan dengan kasus korupsinya wali kota Chung itu sendiri. Dan secara halus mereka bilang bahwa mereka ingin memulihkan ekonomi dan mengalihkan fokus mereka ke hal-hal yang lain setelah COVID-19. Ya memang bener sih, mending pemulihan dulu ya. Formula One sendiri pada tahun 2020 di bulan November merilis jadwal Formula One tahun 2021. Harusnya ada GP Vietnam, tapi diganti menjadi to be confirmed dan sedang menanti digantinya dengan Portimao ataupun di Imola. Aduh, jadi langsung dihapus begitu saja. Setelah kejadian itu, sirkuit Nam Tu Lim di Hanoi ini tidak pernah digunakan secara resmi untuk balapan Formula One atau balapan yang lain. Dan nasibnya terbengkalai begitu saja kembali menjadi jalan raya gitu. Setelah megah dibikin sirkuit, kembali jadi jalan raya. Rumput udah nutupin tribun, jadi udah emang terbengkalai begitu aja gitu. Pedok udah nggak kelihatan, jalanannya juga udah rusak lagi. Warga sana juga ngelihat trek itu ya udah aja kali kayak tempat terbengkalai begitu saja. Sampai tahun 2026 kontrak bersama Vietnam dianggap terminated. Formula One sendiri udah gak pernah nyebutin bahwa Vietnam untuk masa depan mereka. Ya jadi itu tentang GP Hanoi yang tidak pernah terjadi. Mimpi Vietnam untuk menjadi Monaco-nya Asia terkubur dalam sel penjara. Sirkuit ini hanya menjadi monumen bahwa ketika ambisi besar bertabrakan dengan realita. Jadi itulah tentang GP Hanoi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Coba juga komen kita bahas tentang apa lagi.